Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ayo kita siap-siap ibadah. Duduk yang manis dan siapkan Alkitabnya ya. Dan kita akan bernyanyi lagunya Ayo ke Sekolah Minggu. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Billy Sinaga. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami akan sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi yuk lagunya Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya ya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Rizka Tanpu Bolon. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Nah, minggu ini ketemu lagi sama Kakak Rizka. Minggu ini kakak akan menyampaikan firman kepada adik-adik yang di rumah. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bagaimana sih tata cara berdoa yang baik? Seperti yang biasa kita laksanakan, yaitu 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat kasih anugerah yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga kami dapat melaksanakan firman-Mu dengan sebaik mungkin. Tuhan, kami manusia yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini nats Tuhan terdapat pada Mazmur 119 ayat 1-8. Kakak akan membacakan firman-Nya ya. Mazmur 19 ayat 1-8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Nah, nats kita hari ini tentang taat kepada firman, sumber kebahagiaan. Di sini kakak mau bertanya, kebahagiaan itu bagaimana sih biasanya kita mengapresiasikannya? Yang pasti tersenyum, tertawa, bahagia sampai meloncat kegirangan, betul tidak? Tapi biasanya adik-adik mengapresiasikan itu atau melakukan hal tersebut biasanya karena apa coba? Pasti mendapatkan hadiah dari orang tua, dapat dari mama ataupun papa. Atau adik-adik mendapatkan juara, entah itu di sekolah atau dimanapun, betul tidak? Nah, tapi adik-adik tahu tidak sih, kalau kita bahagia atau mendapatkan suatu kesukaan, pasti adik melewati sesuatu proses, yaitu adik belajar maupun taat pada semua peraturan. Nah, karena misalkan adik-adik kan misalkan dapat boneka baru atau mainan baru, pasti karena adik-adik sudah membantu orang tua dan menyenangkan hati orang tua. Atau karena adik sudah juara tadi, maka orang tua memberikan mainan atau yang biasa kita sebut kebahagiaan adik-adik. Nah, itu juga berlaku untuk Tuhan Yesus. Kalau adik-adik menaati perintah Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan memberikan kebahagiaan kepada adik-adik. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti Tuhan pasti akan memberikan kebahagiaan kepada adik-adik. Di sini apa saja sih Kak yang kita lakukan supaya Tuhan Yesus mau memberikan kebahagiaan? Sebenarnya dengan melaksanakan 10 perintah Tuhan. Tapi kakak akan menjelaskan 3 titah saja.
Nah, yang pertama adalah titah keempat. Ayo, apa itu titah keempat? Masih ingat tidak adik-adik? Nah, di titah keempat ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Apalagi saat ini kita tidak bisa ke gereja, bukan? Tapi dengan adik-adik menonton ini di rumah melalui televisi, laptop, ataupun HP, dengan berpakaian rapi seperti ke gereja, adik-adik sudah menjalankan titah keempat ini. Selanjutnya titah kelima. Nah, titah kelima ini tentang menghormati orang tua. Karena kita berada di rumah terus, pasti adik-adik akan selalu bertemu dengan orang tua. Nah, karena kita berhubung masih di rumah, adik-adik juga bisa dong membantu orang tua. Misalkan membantu mama membereskan rumah, membereskan kembali mainan-mainan yang sudah adik mainkan, ataupun mengurangi beban orang tua dengan tidak bertengkar dengan adik. Nah, kalau adik-adik sudah melaksanakan tersebut, itu juga sudah taat kepada Tuhan dengan melalui titah kelima. Yang terakhir adalah titah ke-10. Titah ke-10 ini mengajarkan adik-adik di rumah untuk tidak iri terhadap satu sama lain, karena Tuhan memberikan kebahagiaan sesuai dengan porsinya masing-masing, karena Tuhan amat adil kepada seluruh umatnya. Nah, karena sebenarnya seluruh hukum Taurat itu harus dilaksanakan dengan baik, tapi di sini kakak memberikan contoh 3 hukum, yaitu titah keempat, titah kelima, dan juga titah ke-10. Selain itu, adik-adik juga bisa taat kepada Tuhan, tidak hanya menaati 10 perintah Allah, tetapi adik-adik juga bisa dengan rajin membaca Alkitab setiap hari, bernyanyi memuliakan Tuhan. Saat teman-temannya tadi bernyanyi bersorak, adik-adik di rumah juga harus seperti itu, semangat untuk melaksanakan ibadah dan melatih diri untuk melakukan yang baik dan yang benar. Selain kita mendapatkan kebahagiaan Allah dan menyenangkan Tuhan, kalau kita menaati firman Tuhan, pasti juga kita akan terjauh dari hukuman dan dosa. Nah, jadi di sini kakak akan menjelaskan bahwa kita menaati firman Tuhan, berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi, berbuat baiklah, maka kebahagiaan akan datang kepada adik-adik sekolah minggu. Sekian firman hari ini, kakak akan menutup firman hari ini dengan berdoa. Seperti biasa, 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat kasih anugerah yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengajarkan untuk berbuat baik, agar kami dapat selalu taat kepada firman-firman-Mu. Bapa, kami juga manusia yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Ampunkan segala kesalahan dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik sekolah minggu. Shalom. Nah, untuk minggu depan tugas adik-adik sekolah minggu di rumah adalah menampilkan video tentang membantu orang tua, bisa menyapu, mencuci piring, atau membersihkan kamar adik sekolah minggu sesudah bangun tidur. Yang pertama, adik-adik foto sebelum membantu orang tua dan divideokan saat membantu atau melaksanakannya, dan yang terakhir foto setelah melaksanakan tugas tersebut. Misalkan yang pertama foto sebelum membereskan kamar tidur, setelah itu adik-adik membereskan kamar tidur tersebut, setelah itu terakhir baru adik-adik memfoto hasil dari selesai memberes-beres tersebut. Nah, tugas dikumpulkan paling lambat hari Kamis minggu depan. Terima kasih. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi Lagunya cuip cuip pam pam pam. cuip
Doa penutup akan dipimpin oleh Inang Bibel. Baik adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, Inang Bibel akan mengajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai kita sekalian. Shalom dan selamat hari Minggu. Baik adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, jangan lupa ya tugas-tugas yang diberikan oleh guru sekolah minggu dikirim sama guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Amos pasal 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Bulanan di bulan November, Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah kebenaran bergulung-gulung seperti air dan keadilan seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Ayat bulanan di bulan November, Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Ayat bulanan di bulan November, Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin.